Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kami hormati Ana Irfan Pagawan selaku bicara pada kegiatan Kreatif Class pada hari ini. Yang kami hormati Ahina Raihan Umar Andika selaku Ketua Umum UKKI Unsud. Yang kami hormati Ahina Muhammad Ade Rafli selaku Ketua Umum Gamais Waperta Unsud. Yang kami hormati Ahina Jihatan Mubarak selaku Ketua Umum Ukmi Fabio Unsud. Dan kami bahkan seluruh peserta dari kegiatan kreatif ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita dalam kegiatan Creative Class. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan, saya di sini sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan Creative Class pada hari ini. Dan susunan acaranya sudah saya rangkum sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat acara inti. Dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan Creative Class ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, acara Creative Class akan dilaksanakan melalui via Zoom. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, peserta diharapkan memakai pakaian sopan, syar'i, dan memasang posisi badan dengan benar ketika on cam. Yang keempat, peserta segera memasuki Zoom meeting. Sebelum acara dimulai, bagi peserta yang terkendala join, bisa konfirmasi ke grup atau panitia. Peserta diharapkan untuk menyimak dari awal sampai akhir acara dan aktif bertanya untuk menanggapi. Yang keenam, diharapkan untuk mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Yang ketujuh, peserta yang on cam bisa memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta yang ingin bertanya silahkan raise hand dan aktifkan mikrofon atau diketik di kolom komentar. Yang sembilan, sesi pertanyaan atau diskusi akan diadakan 2 kali, di tengah materi dan di akhir materi. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Ahina Fandi Bayu. Kepada Ahina Fandi Bayu, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin wa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yawm من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Yang artinya, katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat
ditolak pada hari itu mereka terpisah-pisah. Surah Ar-Rum nomor ayat 42 sampai 43. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Siti Lydia Putri, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Creative Class. Kepada Siti Lydia Putri, waktu dan tempat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama kepada Ketua Umum UKKI Unsur dan saya hormati Ketua Jaringan dan Media UKKI Unsur dan saya hormati teman-teman panitia penyelenggara acara dan saya banggakan para peserta Creative Class 1. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya selaku Ketua Pelaksana ingin berterima kasih kepada panitia penyelenggara yaitu UKKI Unsud, Gama Isfaperta dan UKMI Fadio serta teman-teman yang ikut berpartisipasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena berkat doa dan kerjasamanya, alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan acara Creative Class 1 ini dengan harapan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Lebih dari 1 tahun kita menjalani kegiatan secara daring atau online karena adanya pandemi COVID-19. Pembatasan ruang gerak berupa pengurangan segala aktivitas yang berkerumunan yang mengharuskan segala sesuatunya dilakukan di rumah. Namun pembatasan ini sebenarnya bukanlah halangan untuk tetap berkarya. Dan karya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terkait pandemi, juga untuk berbagi informasi dan terdapat banyak sekali bentuk kreativitas dapat berupa media cetak, media tulis maupun lainnya. Dengan diadakannya acara Creative Class 1 ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan pengetahuan baru sebagai forum pelatihan untuk berbagi ilmu seputar dunia desain grafis dan editing video. Serta pelatihan ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk menambah wawasan dalam desain grafis dan video editing. Sehingga waktu kita selama pandemi dapat diisi dengan waktu yang bermanfaat. Saya mohon maaf kepada peserta jika dalam acara ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan cukup sekian sambutan dari saya. Bila ada salah kata, sikap maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Akhina Raihan Umar Andika selaku Ketua Umum UKKI Unsud yang akan sekaligus membuka kegiatan Creative Class ini. Kepada Akhina Raihan Umar Andika, waktu dan tempat disilahkan. Suara masuk ya? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini background saya putih. Jadi kalau misalkan saya on cam, giginya dan matanya juga terganti backgroundnya, masya Allah. Apa ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, berkat inayahnya dan nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul di sini di ruang virtual ini
ya meskipun virtual tapi insya Allah tetap semangatnya sama seperti secara langsung ya teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan acara Creative Class, yaitu spesifiknya pelatihan desain grafis ya, dengan menggunakan Inkscape. Masya Allah teman-teman menjaga dari ini ya, crack, jadi pakainya yang open source. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang misi utamanya menyempurnakan akhlak manusia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Ya, terkait acara Creative Class ya. Pada era seperti ini, era modern, era digital, kemampuan untuk melakukan atau kemampuan untuk membuat desain grafis, entah itu untuk pamflet, banner, ataupun infografis, itu sangat penting ya. Apalagi di perkuliahan begitu, yang sangat erat kaitannya, sangat banyak sekali penggunaannya begitu. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, yang banyak kegiatan-kegiatan kita adalah secara online, secara virtual. Nah, salah satu contohnya background yang sedang kita pakai bersama-sama ini. Ini kan salah satu hasil dari desain grafis menggunakan Inkscape. Dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini sangat banyak ke depannya dan sangat penting untuk dapat dilakukan oleh banyak orang gitu. Bahkan ini bukan, kalau dulu mungkin keahlian desain grafis itu apa ya, fardu kifayah mungkin ya. Jadi kalau di satu kelompok ada 1-2 orang yang bisa, sudah cukup gitu. Tapi kalau sekarang, saya rasa enggak. Kalau sekarang hampir semua orang membutuhkan keahlian ini gitu. Mungkin di kuliah gitu, nanti bakal banyak hal-hal yang akan membutuhkan ini. Nah, ini adalah salah satu sarana untuk teman-teman semua, sarana untuk kita semua untuk dapat meningkatkan skill, untuk dapat belajar, untuk dapat paling minimal mendapatkan pengetahuan gitu, info tentang cara membuat desain grafis yang baik dan benar gitu. Dan Masya Allah pada hari ini pematerinya adalah senior saya sendiri, Mas Irfan Agustiawan. Ya, beliau dulu apa namanya di Salman Teknik tuh terlihat di foto profilnya juga sedang menggunakan jaket Salman, Masya Allah. Ya, apa namanya? Semoga teman-teman pada acara pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan bisa kedepannya apa ya, menjadi desainer grafis profesional, Masya Allah. Ya, dan juga semoga apa yang teman-teman harapkan dari acara pada hari ini bisa didapat dengan baik gitu, bisa didapat semuanya. Dan semoga lancar untuk teman-teman panitia dan pelaksana. Semoga dimudahkan sampai selesai. Besok ada yang kedua ya, kalau nggak salah. Ada yang video. Nah, itu juga Masya Allah tuh, apa namanya, keren gitu. Jadi begitu teman-teman. Di sini berarti teman-teman diharapkan sudah ini ya, sudah install software dan sebagainya, sudah siap lah untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semangat terus untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh seorang moderator. Namun sebelumnya kami dari panitia sudah menyiapkan jargon untuk kegiatan pada hari ini, di mana jargonnya seperti ini ya, teman-teman. From passion to action, be useful with creativity. Gerakannya pas from passion to action itu mengepalkan tangan di depan dada seperti ini. Kemudian be useful with creativity, 2 jari ditaruh di kepala bagian kanan. Oke, dari teman-teman
silakan untuk on cam dan juga on mic ya, biar jargonnya juga meriah. Ayo. Ya, teman-temannya masih belum on cam. Ayo teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam. Oke, kita coba jargonnya satu kali ya. Sekali lagi. Creative Class 2021. From action to action with creativity. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh seorang moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Dimohon untuk panitia menampilkan CV-nya. Oke, moderator pada hari ini adalah Ahina Nafis Amar Hakim, seorang mahasiswa agroteknologi, seorang mahasiswa pertanian dengan tempat tanggal lahir Yogyakarta 8 Oktober tahun 2002, agama Islam, alamat Tirtonegoro, RT 2 RW 1, Desa Guyangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk nomor HP atau WA 085848730359 dan email hafisamar20@gmail.com. Hobi fotografi dan videografi. Moto kun anta, jadilah dirimu sendiri. Dan pendidikan yang sudah tempuh yaitu SD Negeri Purwodadi lulus tahun 2014, SMP Negeri 8 Purwodadi lulus tahun 2017, SMA Negeri 8 Purwodadi lulus tahun 2020, dan Universitas Jenderal Sudirman dari 2020 sampai sekarang. Untuk organisasi Syahar PAC, IPNU, dan IPPNU, Kecamatan Puri, bidang Kominfo, periode 2018 sampai sekarang, Karang Taruna Desa Guyangan, bidang media tahun 2020 sampai sekarang. Baik, untuk Ahina Nafis Amar, sudah bisa on mic.
Baik, terima kasih kepada Mas Firdo telah memperkenalkan saya sebagai moderator acara pelatihan grafis pada pagi hari ini. Lebih tepatnya kreatif kelas atau kelas kreatif tentang pelatihan grafis menggunakan aplikasi Inkscape yang bertemakan Muslim Creator in Pandemic Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabi Sama Hakim selaku moderator acara pelatihan grafis menggunakan Inkscape pada pagi hari ini. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Nah, pada hari ini kita akan berbincang, belajar dan berlatih bersama mengenai aplikasi Inkscape. Apa sih aplikasi Inkscape itu? Aplikasi Inkscape adalah salah satu aplikasi desain grafis dan merupakan software yang gratis, yang sudah umum digunakan oleh para desainer profesional pastinya. Aplikasi Inkscape ini sangat cocok buat para kreator grafis dan desainer, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini, agar memaksimalkan waktu yang terbaik, bahkan dapat menghasilkan uang melalui pembuatan desain-desain. Nah, pada pelatihan ini terdapat 2 sesi pemaparan materi, dan pada setiap akhir pemaparan materi terdapat diskusi. Nah, pada pelatihan grafis kali ini kita bersama pembicara kita yang pastinya keren banget nih. Pasti teman-teman semua udah pada tahu siapa pembicara desain grafis pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah Mas Irfan Agus Setiawan. Nah, Mas Irfan ini juga merupakan mahasiswa unsur jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Selain itu, beliau ini juga merupakan seorang web development. Buat yang belum tahu web development itu apa, yaitu merupakan seorang programmer atau pengembang website dan aplikasi semacam coding yang umum digunakan di bidang IT. Sebelum kita memulai pelatihannya, alangkah baiknya kita mengetahui skill dan pengalaman-pengalaman apa aja sih yang Mas Irfan dapat atau ikuti. Nah, berikut CV daripada pembicara desain grafis pada pagi. Untuk PDD bisa share screen. Nah, Mas Irfan Agus Setiawan itu adalah seorang web developer dan ilustrator. Kontaknya Agus Setiawan Ridwan 866@gmail.com. Kemudian ada kontak personnya juga. Kemudian terdapat keahlian dari Mas Irfan tersebut. Di antaranya Be Happy, Native, Be Happy, Laravel. Kemudian ada aplikasi Inkscape ini. Cukup tinggi juga ini kemampuannya. Kemudian ada HTML dan CSS. Untuk hobi sendiri, Mas Irfan hobinya yaitu mohon maaf, bisa di share screen lagi. Mohon maaf ini belum ditampilkan. Baik, saya lanjutkan. Hobi Mas Irfan itu diantaranya coding, bermain game, dan traveling. Kemudian pendidikan Mas Irfan yaitu SD Negeri Kedoya Selatan 2 PT Jakarta Barat. Kemudian SMP Negeri 1 Candiki Indramayu. Kemudian SMA Negeri 1 Sindang Indramayu. Kemudian Teknik Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian proyek dan organisasi yang pernah Mas Irfan ikut, diantaranya Himatif Konsult, Salman MM Teknik, Magang Dinkominfo Banyumas, Project 5 Bendischool.com, dan programmer PT Lawang Sewu Teknologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah ada Mas Irfan nih selaku pembicara desain grafis pada pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas Irfan? Alhamdulillah luar biasa. Posisi lagi di mana Mas?
Ada di Purbalingga nih Mas Oh, Amar, Purbalingga. di kampus ini. Oh iya. Untuk sinyal sendiri aman, Mas? Untuk sekarang sih aman, semoga nanti juga aman. Baik. Mungkin dari teman-teman semua udah nggak sabar buat mendengarkan perbincangan dan belajar bersama desain grafis menggunakan aplikasi Inkscape. Dari teman-teman peserta mungkin sudah pada menginstal Inkscape ya. Nah, bisa tuh waktu Mas Irfan menjelaskan materi dan praktek mendesainnya, teman-teman bisa mengikutinya. Tanpa berlama-lama lagi nih Mas Irfan, langsung saja dimulai pemaparan materi yang pertama. Kepada Mas Irfan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Amar. Oh ya, sebentar, saya on cam, maaf, belum on cam. Oke. Terima kasih pada Mas Amar atas waktu dan tempatnya. Langsung dimulai aja ya. Iya Mas. Ini suara saya clear kan? Iya Mas, terdengar. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah tampil ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi ya. Tadi sedikit udah dikenalin sama Mas Moderator, Mas Amar. Dan nama saya Irfan Agustiawan. Saya masih mahasiswa Universitas Sudirman, jurusan Teknik Informatika. Kemudian kesibukan saya saat ini sebagai programmer ya. Basisnya sih programmer, sesekali jadi desainer. Kemudian berikut Instagram saya, barangkali teman-teman ingin follow boleh. Kemudian juga di bawahnya itu ada website resmi dari saya sendiri, bukan saya sendiri sih, saya dan tim saya. Barangkali penasaran melihat website saya, silahkan dikunjungi yuruproject.com. Oke. Kemudian ini dia roadmap yang ingin saya sampaikan, materi-materi yang saya ingin bagi. Pertama itu penjelasan mengenai desain, kemudian pengertian vektor, kemudian Inkscape, dan baru masuk ke latihan. Nanti di materi ini juga saya memberikan tips dan trik yang saya pakai. Di sini jatuhnya sharing ya. Saya nggak begitu jago sebenarnya dalam mendesain, masih pemula juga. Nah, desain. Apa itu desain? Desain saya artikan itu sebagai salah satu teknik untuk menyampaikan informasi. Jadi, sebagai kita panitia atau event organizer yang ingin menyampaikan sebuah informasi itu tidak perlu membutuhkan usaha yang lebih gitu untuk menyampaikan informasi. Kita cukup menyampaikan keyword atau kata kunci dari event yang ingin disampaikan, kemudian dibarengi dengan key visual atau gambar atau icon yang sesuai dengan objek yang ingin disampaikan. Di desain itu tadi ada dua perlu dicatat. Itu baru silahkan mendesain. Vektor. Vektor. Vektor adalah suatu karya grafis digital yang terdiri dari titik, garis, dan kurva. Itu dihasilkan dari formula matematik sebuah komputer atau sebuah aplikasi. Contohnya Inkscape. Nah, saya bandingkan di sini vektor dengan raster atau bitmap ya. Perbedaan mendasar antara vektor dan raster adalah kalau di Zoom ya, misalnya kita masuk ke dalam sebuah aplikasi Inkscape itu aplikasi pembuat vektor. Kita zoom suatu objek sampai ke zoom terbesarnya itu nggak akan pecah. Sedangkan raster ketika di zoom itu akan menampilkan pixel atau kotak-kotak dari layar gitu, pecah intinya. Nah, terus vektor, kenapa vektor? Vektor itu cocok digunakan untuk membuat logo, kemudian poster dan banner juga bisa sih. Kalau raster itu tepatnya untuk foto manipulasi, biasanya digunakan untuk ya kayak edit-edit foto yang
lucu-lucuan gitu. Dan membuat foto lebih epic kalau yang raster. Karena kita pelatihan Inkscape, maka masuk ke Inkscape. Nah, Inkscape. Apa itu Inkscape? Inkscape adalah aplikasi pembuat vektor yang gratis dan open source. Apa itu open source? Pengembangannya itu terbuka. Maksudnya terbuka itu programmer atau developer dari seluruh dunia itu bisa gabung itu dalam pembuatan fitur-fitur Inkscape. Kemudian Inkscape itu didistribusikan secara gratis, jadi sehingga kita itu nggak perlu membeli atau menyewa lisensi. Kan kalau misalnya Photoshop atau Adobe Illustrator itu kita harus membeli lisensi untuk menggunakan fitur penuh dari aplikasi tersebut. Bisa sih nggak crack, tapi kan ya nggak etis gitu. Jadi kalau untuk kalian yang desainer pemula dan belum ada budget untuk membeli lisensi Photoshop atau Adobe Illustrator atau CorelDRAW, sangat disarankan menggunakan Inkscape. Berikutnya masuk ya. Kenapa? Why gitu. Kenapa kita pakai Inkscape? Ada beberapa poin yang saya masukkan. Yang pertama, kita nggak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli lisensi gitu. Kita tahu lah kita sebagai mahasiswa yang kadang aja uang makan itu kurang kan. Jadi ngapain untuk beli lisensi, mending untuk makan gitu. Apakah materinya masih tampil? Oh, oke. Udah kendala sinyal sebentar ya. Masih connecting. Sebentar, saya connect ulang. Tadi masih di kenapa menggunakan Inkscape ya? Saya share lagi. Mohon maaf atas kendalanya. Oke, masuk ya. Tadi kenapa kita menggunakan Inkscape? Yang pertama gratis. Oke. Kemudian masuk yang kedua, sahabatnya kentang. Jujur laptop saya laptop. Jadi kenapa saya menggunakan Inkscape ya? Karena emang itu yang bisa saya pakai. Jadi Inkscape itu dapat berjalan di laptop yang hanya memiliki RAM minimal 256 MB. Kemudian prosesornya cukup 3 GHz saja. Jadi bagi teman-teman yang biasanya alasan spek laptop rendah itu dijadikan alasan gitu, untuk nggak desain. Nah, ada ini alternatif untuk laptop kentang dalam mendesain. Gitu. Jadi laptop jadul juga sepertinya support gitu. Yang terakhir ya, alasan yang ketiga. Ini sih alasan yang penting. Nah, sangat halal gitu. Jadi Inkscape itu free for commercial use. Jadi Dr. Zakir Naik sangat approve untuk menggunakan Inkscape. Maksudnya Inkscape free for commercial use itu ketika kalian atau antum ya, antuna itu menggunakan Inkscape untuk mendesain, dijual karyanya, dan mendapatkan uang dari itu, insya Allah halal uangnya. Ini agak sensitif ya saya bawa ini. Mohon maaf jika saya salah. Mungkin koreksi nanti di belakang ya jika saya salah. Jangan perlu malu.
Ini saya nyampaikan sedikit hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, umat Islam itu berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka. Kemudian tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya. Maksudnya kerelaan darinya itu misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah website atau sebuah program. Aplikasi itu berguna gitu. Kita pasang dengan harga 1 juta. Kemudian ada orang yang seenaknya membajak aplikasi kita. Kemudian mereka menghasilkan uang dari aplikasi kita yang dia nggak beli gitu. Ya, kita sebagai pengembang itu ya, sakit sih, sedih. Oke, itu 3 alasan kenapa pakai Inkjet. Masuk ke tahap-tahap tips dan trik yang saya sampaikan. Nah, ini bisa dipakai atau enggak sih? Jadi selama saya mendesain itu beberapa tahun terakhir, yang saya nggak lakukan itu pertama, 1, jangan kebanyakan font. Bisa dilihat ya, di line 1 yang don't itu, ada 3 font yang saya gunakan. Sangat membuat mata sakit nggak sih? Jadi hindari penggunaan banyak font, maksimal ya, paling maksimal sih saya sarankan 3 paling maksimal. Kemudian juga dalam satu konteks itu jangan pakai banyak font. Misal konteks mengenai detail suatu acara, cukup teks font yang dipakai itu aja gitu. Misal Futura atau Montserrat atau Gotham dan sebagainya. Yang kedua, sifat I know all. Maksudnya saya tahu semuanya gitu. Ketika kita memiliki sifat ini dalam mendesain, berarti kita menutup diri untuk berkembang, untuk mempelajari hal-hal baru, menerima ilmu dari orang-orang yang baru. Jadi nomor 2 ini jangan sampai dilakukan dalam desain. Nah, yang tahap yang dilakukan dalam desain itu, 1, perhatikan negatif space. Apa itu negatif space? Negatif space itu bisa diartikan kayak itu, ruang kosong untuk mata beristirahat. Bisa dilihat di PowerPoint ini, di bagian atas itu kan ada kosong tuh, biru kosong, kemudian baru ada dus, kemudian ada kosong lagi. Nah, yang kosong itu namanya negative space. Jadi kita memberi kesempatan mata untuk beristirahat. Enggak semua space kosong itu harus diisi gitu. Perhatikan negative space biar pembacanya enak membacanya. Misalnya kita lihat koran itu sangat jarang ada negative space. Dan males karena emang nggak nyaman membaca koran menurut saya. Kemudian tahap kedua, detail sangat penting. Maksudnya detail sangat penting itu saya nggak ngajarin untuk jadi perfeksionis. Ini lebih ke arah misal kita ingin mengekspor hasil desain kita, sebelum ekspor itu kita cek ulang apakah ada typo dari teks yang kita sampaikan, kemudian apakah space dari objek atau teks itu sama atau enggak. Perhatikan itu sih detailnya. Kemudian yang keempat itu ATM method atau amati, tiru, modifikasi. Biasanya sebagai desainer saya itu kadang buntu gitu, mau desain apa, nggak ada ide. Nah, yang saya lakukan itu amati, tiru, modifikasi. Jadi saya buka website Google ataupun Instagram atau Dribbble, saya cari desain, kemudian ini bagus nih, saya ambil 1, dijadikan patokan utama. Setelah itu cari desain lain. Jadi jangan 1, minimal itu saya sarankan 3 desain sebagai acuan. Semakin banyak semakin bagus. Dan jangan jadi plagiat. Tahap yang kelima yang paling penting dalam desain adalah just do it, seperti yang Shia LaBeouf katakan, just do it. Jadi dalam desain itu udah lakuin aja, nggak usah banyak pikir panjang, udah kerjain itu apa yang ditugaskan kita kerjain. Bisa atau nggak bisa, jelek atau bagus itu urusan belakangan. Karena dalam sebuah seni yang menurutku nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua itu tergantung perspektif masing-masing orang. Oke.
penting sini just dulu gitu. Ingat kata-kata Sheila Above ya. Nah, ini saya mau nggak show off sih, cuma kasih hasil karya saya yang udah dibuat pakai Inkscape. Nah, kelihatan yang paling kiri itu ada poster. Ini poster dibuat tahun yang lalu ya. Saya masih menggunakan banyak font. Ini bisa kita koreksi bareng-bareng. Saya masih menggunakan banyak font. Kemudian line space antar objeknya itu masih rapat, nggak sama gitu. Jadi agak menyakiti mata. Kemudian ada penggunaan warna yang kurang cocok. Coklat dengan hitam itu kurang cocok ya. Harusnya diganti warna yang lebih soft lagi, jangan hitam seperti ini. Kemudian yang bagian kiri ilustrasi. Saya sebenarnya sih basisnya sih ilustrasi. Saya suka membuat ilustrasi. Seperti ada karakter utama seorang pria yang sedang memegang perempuan, padahal bukan perempuan, itu hanya sebuah lukisan. Kemudian yang di bawah ada seorang pria yang memeluk entah siapa gitu. Kosong, bayangan kosong saja. Oke, itu hasil karya. Dan terakhir yang baru-baru ini saya buat sih ilustrasi yang saya buat. Ini ucapan selamat yang saya beri kepada teman saya gitu. Bisa dilihat kan perubahannya, ini desain yang kita balik, ini desain yang dulu, kemudian ini yang sekarang-sekarang. Praktis nggak sempurna sih sebenarnya, tapi enak dilihat gitu, nyaman dilihat dibanding desain yang sebelumnya. Dibanding desain ini, saya lebih nyaman melihat desain ini. Oke, itu dia presentasi materinya. Apakah ada pertanyaan? Berarti kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung ke materi aja. Materi apa? Praktik. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah jika tidak yang bertanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi paham ya. Semoga dapat diambil manfaatnya, dan misal dari penyampaian materi saya ada yang salah gitu, mohon koreksi nanti di belakang layar aja, bisa melalui Instagram atau WhatsApp ataupun email gitu. Izin masuk Mas, jadi kan ini dua sesi ya, dua sesi pemaparan materi. Nah, setiap akhir sesi itu ada diskusi. Gitu. Oke. Berarti sekarang masih sesi diskusi ya kan Mas Amar? Iya, masih sesi diskusi pertama. Nah, mungkin buat teman-teman dari panitia juga mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Menarik sekali ini teman-teman tadi sudah dijelaskan mengenai dasar-dasar desain yang merupakan salah satu cara menyampaikan informasi secara digital. Termasuk aplikasi Inkscape dari dasar-dasar sampai mengoperasikan Inkscape itu sendiri. Nah, Inkscape itu sendiri merupakan aplikasi pembuat vektor yang gratis dan cocok sekali buat desainer pemula. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan dari Najma Irham Subhani. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Moderator. Ya, saya Najma. Saya mau tanya Mas, mohon maaf sebelumnya nggak on cam gitu. Ini kan kita tutor Inkscape ya.
Dari Mas Irfan sendiri ada rekomend web atau channel atau apapun tempat tutor Inkscape nggak, Mas? Oh, iya. Makasih, Ini Mas. iya, langsung dijawab ini Mas Samar. Boleh. Oke. Saya tipe orang yang itu ya, lebih suka melihat daripada membaca gitu. Kalau untuk desain ya, saya sarankan itu channel YouTube ya. Channel YouTube-nya itu Logos by Nick. Itu sangat bermanfaat sekali. Saya belajar desain Inkscape itu dari channel tersebut. Nanti saya kopikan URL dari channel YouTube-nya Mas Nick. Sebentar ya. Di situ dijelaskan dari dasar sih, dari basic yang perlu dikuasai seorang desainer Inkscape. Kemudian ada juga ke tahap yang advance sekalipun ada. Logos by Nick namanya. Is Zoom meeting. Chat to everyone. Nah, silahkan dikunjungi dan dipelajari di situ. Begitu, Mas. Saya belajar di sini sih. Sangat lengkap. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini dia. Semuanya lengkap. Dia itu ngajarin aplikasi desain grafis yang basisnya Linux ya. Saya soalnya pengguna Linux sih. Windows juga kan masalah lisensi saya sudah habis, jadi daripada beli lagi dan uangnya juga mending buat jajan kan di masa pandemi ini kan susah nyari klien dan sebagainya. Jadi saya pindah ke Linux dan mulai mempelajari software editing foto sama vektor basis Linux. Nah, ada Inkscape, ada GIMP. Nah, ini GIMP itu alternatif dari Photoshop. Inkscape itu alternatif vektor seperti Adobe Illustrator atau Corel. Demikian, Mas. Oh ya, boleh nambahin ya sedikit lagi ya. Kemudian untuk yang tempat-tempat mencari di Dribble, bisa kunjungi, nanti cek di sini tempatnya desainer dunia itu kumpul, atau istilahnya itu Instagramnya desainer ya Dribble itu. Kemudian lagi di Pinterest, saya suka nyari-nyari di Pinterest, bisa dicatat ya nanti Mas dan Mbak di Pinterest. Kemudian Instagram nggak menutup kemungkinan, tinggal ikutin hashtag-hashtagnya aja, misal graphic design atau vector art atau sebagainya gitu. Instagram. Kemudian Twitter, enggak sih Twitter, saya nggak main Twitter. Oke, udah itu Mas jawaban dari saya. Terima kasih Mas Irfan atas jawabannya. Untuk Saudara Najwa Ilham Zubani, apakah sudah terjawab? Ya, Rumpo.
Mungkin dari teman lain mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya nih, Mas. Oke. Kemudian dilanjutkan sesi pemaparan materi yang kedua oleh Mas Irfan Setiawan. Untuk jaringan masih aman nggak, Mas? Aman. Oh, baik. Silakan, Mas, materi yang kedua bisa dimulai. Oke. Mas dan Mbak, silahkan dibuka aplikasi Inkscape. Saya close dulu. Bisa dibuka Inkscape-nya. Nah, ini tampilan pertama ketika kita masuk ke Inkscape ya. Kemudian saya nggak suka nih di tengahnya ini ada ini kanvas. Hal yang saya lakukan pertama itu menghilangkan, masuk ke file. Oke, kemudian dokumen properties, klik, tampilnya begini, muncul. Nah, untuk menghilangkan tadi kanvasnya, uncheck show page border. Oke, hilang. Nah, setelah itu baru mulai mendesain. Oh iya, saya ingin mendesain ini ya. Thanks. Ini hasil desain yang udah saya buat, yang saya ingin ajarkan di sini. Tampilkan. Nah, ini dibuat full menggunakan Inkscape, nggak pakai gambar dari internet dan sebagainya. Dan saya juga menggunakan insya Allah font-font yang gratis. Oh yang untuk asetnya teman-teman silahkan kunjungi ini ya. Bagi yang ingin mengikuti, kunjungi link Google Drive ini. Maaf ya teman-teman, agak lag, mohon sabar ya.
Share. Oke. Udah lag nih. Daripada lama buka Google Drive-nya, mending langsung aja deh ya. Maaf nih, sinyalnya agak bermasalah untuk Google Drive. Jadi untuk deskripsi singkat ya, di sini ada pohon untuk halaman depan itu agak gelap warnanya. Kemudian pohon-pohon lagi di belakang, lagi warnanya agak cerah dan mungkin mendekati warna dari gunung di belakang. Ada gunung, siluet gunung. Dan baru bulan dan sinar-sinarnya gitu. Baru kemudian teks dan bintang-bintang. Ini sih gampang sih. Jadi yang pertama disiapkan itu klik rectangle, icon bagian paling kiri yang create rectangle and squares. Atau shortcut-nya bisa tekan R. Oke, kemudian tinggal klik mouse kiri, kemudian di drag itu ini membuat kotak ya. Nanti sesuaikan aja ukurannya mau berapa dengan cara klik ini. Kan tadi udah buat nih, udah buat rectangle. Dan ada semacam selected icon gitu. Kemudian baru klik ini ya. Yang udah. Nah, di sini kelihatan gitu. Height, kemudian lebarnya, tinggi, lebar, dan posisi dari X dan Y-nya posisinya di mana. Nah, ini sasarannya ini saya buatnya untuk story Instagram ya. Story Instagram itu ukurannya berapa sih? X. Klik sabar. Sekitar berapa ya? 1950 apa 1980. Oh ya ingat. Untuk story Instagram itu tingginya itu adalah 1980. Kemudian 1080. Nah, nanti di sini icon rectangle yang kita ingin buat sebagai kanvasnya, kanvas bagian belakang nih. Kita setting aja tingginya. Klik di sini ya. Yang height itu yang H 1920. Oke, kemudian baru ke lebarnya 1080. Nah, baru kita mulai desain. Biasanya itu saya untuk membuat pohonnya ini, yang ini nih di bagian depan, saya tracing sih, saya tracing manual gitu. Saya masukin misal foto, kemudian saya trace, kemudian baru sih yang diduplikat untuk mempercepat waktu. Nah, untuk pelatihan kali ini kita menggunakan cara yang paling cepatnya aja ya. Ini cara yang nggak baik sih sebenarnya, karena kita ngambil gambar orang untuk di trace, trace-nya sama persis lagi. Nanti teman-teman bisa cari asetnya di internet aja. Ini saya mau berbagi aset tapi buka Google Drive-nya lama. Tampil foldernya. Oke.
Oke, lanjut. Di sini ya udah saya dulu. Jangan bisa ya. Aset. Nah, ini foto-fotonya. Kita ambil satu pohon dulu ya. Cari aja keyword di Google-nya itu apa sih namanya? Siluet ya. Siluet tree. Cari aja. Cara masukinya kalau sama sih di Windows juga. Tinggal di minimize foldernya. Kemudian klik foto yang ingin dimasukkan. Drag. Baru diarahkan ke kanvas. Nah, oke udah masuk. Bedanya vektor dengan raster atau bitmap kelihatan kayak gini. Nah, kemudian di zoom ya. Ini nih file raster nih. Kita zoom. Nah, itu kelihatan pecah-pecahnya tuh. Nah, ini kelihatan ini. Nah, itu dia. Raster itu identiknya pecah. Sedangkan kalau vektor nggak pecah. Sebentar. Nah, ini kan masih bentuk raster. Nah, cara trace-nya biar cepat membuat siluet itu ikut ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian ke add. Gambarnya, objek yang di trace. Ini tampil ya, biar hasilnya bagus untuk trace path. Kemudian pilih trace bitmap. Oke, pilih yang single scan. Update. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan, klik update untuk melihat hasilnya. Kemudian oke. Nah, udah jadi. Ini cepat. Nah, ini dia hasil vektor. Kalau vektornya bedanya kayak gini. Ketika di zoom sampai ke tahap paling dalam nggak pecah. Ini udah tahap nggak pecah. Nah, ini cepat dibuat untuk logo dan sebagainya. Sedangkan yang ini yang tadi pecah. Biasanya itu saya membuat sendiri sih. Untuk ngebuatnya biasanya pakai ini. Yang ini draw menggunakan Bezier pen. Jadi teman-teman nanti untuk pelatihan di sini mungkin menggunakan trace bitmap dulu. Tapi untuk setelah ini saya sarankan teman-teman menggunakan Bezier pen atau di ini draw freehand. Kan barangkali yang udah jago gambar kan lebih asik lagi gitu bikin pohon menggunakan pensil. Bisa dicoba trace bitmap dulu biar udah jadi. Ini tinggal hapus saja. Tinggal sesuaikan letaknya di. Oh ya. Biasanya nih ada kayak gini. Tuh kayak objeknya tuh nempel ke sudut objek lain gitu, ya kan? Kayak agak sulit menyusun posisinya gara-gara nempel objek sini. Nah, caranya kursornya yang paling ini. Nah, klik snap notepad and handles-nya di-uncheck, dimatikan. Nah, udah. Sekarang nggak mengaruhi sudut, jadi bebas mau ditaruh mana. Oke, kemudian sesuaikan aja segimana. Nah, untuk menduplikat vektor yang udah di trace bitmap itu gampang banget caranya. Pilih tadi vektornya ini, kemudian tinggal Ctrl D. Kontrol kemudian D di keyboard masing-masing. Nah, jadi 2 Ctrl D lagi. Kita hapus ini aja. Ini saya mau ngikutin desain saya ya. Warnanya full menggunakan warna. Karena kalau mencari warna paling susah. Mencari warna lagi apa sih gradiennya. Jadi saya ngikutin hasil desain saya yang bagus. Tinggal atur gimana posisinya bebas. Nah, kemudian barangkali kurang puas dengan vektor yang kayak masuk gambarnya monoton, ini aja masukkan lagi yang lain, pohon yang lain.
ke folder ya, tadi full aja, kemudian tinggal di drag, nah masuk. Ctrl Z kalau ini lagi trash bit. Oh ya, bagi teman-teman yang bingung, misal ngajunya, oh kok kayak gini sih ngajunya, caranya gimana biar ngajunya bagus kayak gitu, langsung sesuai skala gitu. Caranya teman-teman tekan kontrol keyboardnya, kemudian baru pilih di drag ininya, arahkan ke panah sini, baru di drag. Nah, nanti sesuai skala. Oke, sudah lakukan hal yang tadi kita lakukan, atau trace bitmap ke pad, kemudian trace bitmap. Nah, single scan pilihnya, kemudian update untuk ngecek ya ini misalnya, kemudian oke. Nah, udah di tracing secara otomatis menggunakan ini. Ya, tinggal hapus saja. Ya, ini bakal terlalu besar. Untuk ngecilinnya juga sama, biar ada skalanya itu menggunakan kontrol, teman-teman tekan tombol kontrol, kemudian di drag sampai sesuai selera. Sesuaikan aja inginnya gimana. Oke. Tinggal diduplikat lagi. Nah, terus gimana caranya biar nggak kelihatan ganda juga ini? Kan ini sama nih. Tinggal di flip aja sih, saya biasanya main flip biar nggak kelihatan sama banget. Caranya, select objek yang ingin di flip, kemudian ke atas, flip selected object. Untuk yang di Windows juga letaknya sama sih, biasanya di bagian atas. Nanti teman-teman cari aja. Tapi untuk ikonnya beda. Saya udah lupa icon yang di Windows kayak gimana. Nah, seenggaknya nggak terlihat sama gitu. Letakkan aja dan atur posisinya nyamannya teman-teman. Jadi duplikat lagi aja. Kontrol D duplikat juga ada. Oke, mungkin cukup untuk bagian depan. Nah, untuk pemberian warnanya, biasanya saya menggunakan ini sih. Kan daripada nyari di bawah nih, nanti hasilnya juga nggak cocok gitu. Kita pakai eyedropper aja. Ini ada di bagian bawah. Di colors image. Shortcut-nya tinggal tekan G. Teman-teman bisa pilih objeknya, kemudian D. Nah, muncul ikonnya berubah. Tinggal arahin aja ke objek yang memiliki warna ya. Misalnya ini. Nah, itu berubah warnanya gitu. Ini juga digunakan ketika itu ya. Mati kasih. Misal teman-teman melihat satu poster desain yang pemilihan warnanya gradient dan sebagainya. Ambil aja gambarnya, kemudian import ke Inkscape, baru menggunakan ini eyedropper atau color picker gitu. Supaya cepat. Tadi saya ingin merubah warna objek ini, tekan D, kemudian arahin. Saya ingin sama persis kayak ini warnanya. Oke. Nah, warnanya agak nggak terlalu strong banget, agak soft gitu. Daripada satu-satu lama, mending gini. Teman-teman drag semuanya. Nah, ini select semua punya. Kemudian baru tekan D sama tekan D. Nah, diarahin ke objek yang ini sebagai acuan warna. Nah, udah warnanya insya Allah sama semua. Oke. Lanjut ke pohon bagian belakangnya. Pohon bagian belakangnya warnanya agak lebih lembut lagi daripada yang bagian depan. Ini namanya main cahaya. Jadi ini kan siluet gitu. Bagian belakang itu lebih terang,
karena lebih terkena cahaya gitu. Dari cahaya bulan yang ada di belakang ini. Sama aja, tinggal duplikat dari ini aja. Pertama kita grouping dulu ya, biar ngebedain mana yang pohon di depan, mana pohon belakang. Caranya select semua. Oke, kemudian klik kanan di objek yang ini muncul kayak tanda itu panah 4 gitu. Klik kanan dan group. Nah, ini jadi satu grouping. Oke. Kemudian kita bikin pohon berikutnya. Pohon berikutnya saya mau import lagi pakai pohon yang lain. Mungkin pakai yang ini. Nah, tarik. Nah, muncul. Kita lakukan hal yang sama, trace bitmap lagi. Klik lagi. Ini biar skala tadi kontrol, kemudian baru di zoom atau zoom in atau zoom out. Di drag. Caranya select, kemudian ke pad, kemudian trace bitmap, update, cek perubahan dan sebagainya. Oke. Nah, udah dibuatkan. Nah, ini kan letaknya ada di depan, karena ini objek yang baru dibuat, makanya letaknya ada di depan layar. Caranya buat kirim ke belakang, ini ada nih di bagian atas, namanya send to bottom paling bawah, dan ini satu layer di bawah objek lain, gitu. Dan ini untuk naikkan paling ke atas, ini naikkan satu page atau satu objek dari objek di bawahnya. Kan kita ingin taruh di balik ini ya objek yang ini pohon gelap. Kita pakai yang ini, page down satu aja, satu tahap di bawah. Nah, udah dikirim ke belakang. Begitu caranya. Tapi sebelum itu, saya mau selesaikan dulu pohon-pohonnya semuanya dari depan. Ya. Diduplikat aja. Biar nggak kelihatan sama, kecilin atau diperbesar gitu, biar ada variasinya. Terus kemudian di flip, biar nggak sama banget. Flipnya ke arah sini atas, flip. Nah, jadi nggak kelihatan sama banget. Oke, banyakin aja deh bagian belakang. Sudah belum cukup. Oke, sepertinya cukup. Nah, ini kan kelihatan ya, yang masih satu-satu nih. Kan kita pengen ngirim ke bagian belakang ya, tapi sebelum itu kita grouping aja dulu. Ini kan kalau kita select secara langsung, select semuanya nih. Sama bagian objek belakangnya juga kan select. Nah, kita nggak pengen bagian belakangnya juga ikut select, jadi kita selectnya yang di bagian atasnya aja. Caranya gimana? Kita tekan di keyboard kita, kemudian objek yang ini select. Tampil nggak nih? Sebentar, maaf, posisinya nggak tahu. Share screen. Oke. Mohon maaf ada kendala teknis. Sudah tampil ya? Oh, maaf, belum. Belum ya? Tampilan. Sudah. Oke. Tadi kan kita ingin select satu-satu ya objek yang pengen dikirim ke bagian belakang. Caranya teman-teman tekan shift, select dulu satu objeknya satu, dan shift ke objek berikutnya, shift, select. Nah udah, dan ini juga ingin dikirim ke belakang. Nah shift juga biar multiple select gitu namanya. Shift lagi, shift.
Ada yang ketinggalan nggak ya? Kita cek. Oh, ternyata ada. Ini juga. Save. Dan save. Oke. Nah, ini yang, oh ada juga yang ketinggalan. Sebentar. Ini cari. Nah, udah. Nah, kalau udah, ini yang dikirim ke belakang. Kita grup aja, grup lagi, klik kanan, grup. Nah, terus warnanya kita sesuaikan lebih soft daripada warna pohon di atas. Kita pilih objeknya, kemudian tekan D, shortcutnya. Atau kalau bingung, misal pencet D ternyata nggak sesuai apa yang diharapkan ikonnya atau fiturnya, cari ke sini bagian kiri. Yang ini dia, pick colors from image. Nah, kita arahin ke ini, kita pengen warnanya sama beda. Nah, udah ya. Nah, kita kan ini naruhnya di bagian belakang ya. Bagian belakang pohon ini. Kita kirim. Nah, udah di belakang ya. Lanjut ke tahap gunung ya. Pembuatan siluet gunung. Saya itu ngebuatnya menggunakan pensil. Bisa juga sih pakai ini Bezier pen, tapi kalau Bezier pen itu agak gimana gitu. Jadi gunung ini. Jadi saya menyarankan menggunakan pensil. Kenapa pensil? Karena kita bisa tentukan gitu, smoothnya atau sudut-sudutnya kita gini-gini aja, ya gimana gunung aja gitu, bebas. Ini kan kelihatannya kecil banget ya, struknya atau garisnya. Cara memperbesarnya, kita select garisnya, atau garis yang tadi kita buat itu otomatis ke select. Kemudian klik kanan. Nggak ada deh, di sini deh. Objek ke objek. Pilih objek. Kemudian bentar. Oke. Stroke. Fill and stroke, astagfirullahaladzim. Nah, fill and stroke, kelihatan kan? Ada nggak? Belum ya? Objek. Sampai nggak? Nggak keluar ya? Pokoknya klik objek, kemudian pilih fill and stroke. Oh, enggak. Nah, terus muncul ini, kayak gini. Kemudian kan kita hanya ingin memperbesar garis ini ya. Ke stroke style. Nah, ini ada width-nya nih, ketebalannya. Ditambah aja, selera. Nah, ini kan gunungnya belum kelar. Selesaikan lagi, pilih pensil. Kemudian untuk melanjutkan hasil kerjaan kita, itu kita lanjutin aja garis-garis. Pokoknya gimana seni kalian, menuntun kalian membuat gunungnya. Oke, sebentar. Terus disatuin aja lainnya. Sampai kayak gini nih. Ini gunung yang sangat indah ya. Udah kan kayak gini. Nah, letakkan gimana gitu. Mungkin di sini ya, cocok. Atau ulang. Kayaknya terlalu hapus ya, kita bulan ke sini. Kita ngatur itunya smoothnya nih, biar nggak terlalu lancip.
Gimana kalian aja? Enggaknya enggak terlalu kemudian baru bikin sampai menutupi ini, pokoknya menutupi kanvas di bagian belakang. Kanvas bagian belakang kan hanya sampai pohon-pohon ini nih kelihatan. Nah, kita bikin gunungnya melebihi kanvas ini. Kan ini melebihi objeknya. Oke, udah. Terus kita perbesar, barangkali nggak kelihatan. Klik aja width-nya. Tadi ke objek fill and stroke ya. Oke, udah. Kemudian kita select warnanya sama dropper. Caranya di sini aja. Nah, udah. Tapi warna ini, warna garisnya masih ada nih. Kita bisa menghilangkan warna garisnya dengan cara teman-teman pertama select dulu objeknya. Kan objek ini nih masih ada warna garisnya hitam. Kita nggak pengen ada warna garis hitam. Tekan tombol shift. Tadi select dulu objeknya, shift, kemudian ini arahin ke silang nih warnanya none. Nah, hilang. Garisnya hilang. Atau teman-teman bisa mengubah tadi warna garisnya itu jadi warna sama kayak ini ya, isiannya. Caranya teman-teman tekan D, terus otomatis ikonnya kayak gini kan, atau color picker lah, sini color picker. Nah, teman-teman tekan shift, kemudian klik di warna yang ingin copy gitu. Kan kita pengen warnanya sama kayak gini nih, warna garis ini yang hitam sama kayak isian ini. Shift dan klik. Nah, berubah warnanya. Oke. Terus kita kirim ke belakang aja. 1, 2. Nah, tapi ini ganggu mata kan. Misal pengen apa gunungnya sama kayak kanvas yang kita buat. Caranya kita menggunakan fitur dari Inkscape intersection atau perpotongan. Gimana cara buatnya? Jadi intersection itu dilakukan antara dua objek yang diselect ya. Misalnya kita buat objek baru deh, biar nggak ngacaukan project yang lagi dibuat. Buat lingkaran. Nah, ini lingkaran ini pasting aja sih. Udah lingkaran lagi. Kita ubah warnanya satu nih. Nah, kayak gini. Cara menggunakan fitur intersection itu klik objek pertama, kemudian objek kedua, shift tekan shift biar multiple select. Oke, udah. Kemudian pilih path, kemudian intersection. Nah, intersection itu perpotongan. Jadi perpotongan tadi antar objek. Maka hasilnya kayak gini. Nah, kita juga ingin melakukan ke gunung ya. Gunung itu ingin masuk ke dalam apa? Ke dalam kanvas. Berarti kita melakukan proses intersection antara kanvas ini belakang dengan gunung kan. Caranya klik kanvasnya, kemudian kita duplikat aja, tekan Ctrl D. Nah, otomatis ke copy. Kita tinggal select kanvas yang tadi kita duplikat, kemudian sama gunung, shift tekan shift, pilih path, kemudian intersection. Nah, jadi kan pas gitu sama kanvas yang tadi kita duplikat. Oke, lanjut kita bikin bulan ya. Bulan ya gampang lah. Kita pilih lingkaran, kita sesuaiin aja. Oke, segini barangkali cukup. Kita ubah warnanya B dan dropping aja ke sini, warnanya pengen sama gitu. Oke, udah. Kirim ke bagian belakang gunung. Pilih yang ini. Lower selection one step. 1, 2, 3. Nah, udah ada di bagian belakang. Udah kan? Setelah itu kita ingin buat cahaya-cahayanya. Caranya, ini kan cahaya itu mengikuti bentuk bulan ya.
Cuma bedanya itu warnanya lebih pudar daripada bulannya. Kita duplikat aja bulannya. Tekan pertama select ininya bulan tadi yang kita buat, select. Oke, kemudian tekan Ctrl D, duplikat. Nah, kemudian kita perbesar. Cara perbesarnya biar berskala, nggak terlalu, misal kalau nggak pakai skala tuh kayak gini, jelek kan. Ctrl Z aja untuk mengunduh. Ctrl Shift caranya, tekan Ctrl dan Shift dan zoom, ditarik ke atas untuk memperbesar. Jadi skala ini lokasinya tetap nggak berubah dan size-nya yang berubah. Oke, udah, kirim ke bagian belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, kan nggak kelihatan tuh. Kita ubah aja opacity-nya atau transparansinya. Caranya, sebentar. Ini kan cahaya bulan ya. Caranya itu kita ke path, teman-teman nanti. Path, objek. Tapi di sini nggak tampil nih. Di share-nya. Pokoknya teman-teman ke ini menu objek, kemudian fill and struct. Kalau di Linux itu lokasinya itu ada di bawah menu objek persis, ada objek, baru fill and struct. Nah, nanti tuh munculnya yang ini nih, kayak gini nih, yang menu ini nih. Ini fill and struct, kemudian pilih fill anything, ada bagian bawah, lupa saya, opacity atau transparansi. Tentuin aja teman-teman. Nah, jadi kan berubah gitu transparansinya. Oke, agak transparan aja. Atau kalau teman-teman nggak ingin transparan, cuma ngebedain warnanya, pakai color dropper lagi atau eyedropper, color picker, pilih aja sini, arahin, gitu warnanya udah agak berubah jadi lebih pudar daripada bulannya. Baru kirim ke bagian belakang. Nah, tapi kan nggak enak gitu ngeliat. Saya pilihnya aja, kemudian baru opacity-nya diturunin. Ya, sekitar 30. Oke, udah. Hilang. Nah, ini belum ada di bagian belakang nih, teman-teman, kirim bagian belakang dulu. Udah di belakang, ya, dari bagian bawahnya bulan. Kemudian kita buat lagi cahaya berikutnya, sama Ctrl D, duplikat. Nah, ini dibuat supaya kelihatan beda sama bulan, nggak nyaru. Kita ubah dulu warnanya aja ya. Warnanya misal aqua, kan kelihatan. Kemudian teman-teman tinggal perbesar aja objeknya dengan cara perbesar berskala. Tekan caranya select objek yang ini zoom, kemudian tekan Ctrl dan Shift, pilih ini, kemudian di zoom. Oke, segini aja cukup. Baru kirim ke bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Nah, warnanya kan ingin sama kayak bulan ya. Kita pilih ini aja. Oke, udah. Tapi opacity-nya kita ingin pokoknya jangan 80, kan sama persis kayak mungkin 60. 60 mungkin better. Oke, better. Satu lagi ya, kita bikin cahaya lagi sama kayak tadi. Ctrl D, duplikat. Kemudian biar kita bisa tahu bedain mana cahaya satu dan lainnya, ubah dulu warnanya. Oke, kemudian tekan Ctrl Shift, di drag aja, di zoom lagi. Oke, udah. Kirim ke bagian belakang. Cara cepatnya kalau misalnya udah banyak objek yang dibuat, langsung aja kirim ke bagian bawah. Nah, udah paling bawah. Terus naikin satu tingkat ke atasnya. Nah, udah. Kita pilih warnanya sama kayak bulan, tapi opacity-nya kita turunin lagi. Tadi 60 mungkin 40 ya. Kita turun 20. Oke, udah. Nah, kita ubah warnanya aja, samain aja jadi.
select warna kanvasnya, kanvasnya kita buat D, tekan D atau pilih objek yang ini. Oke, kemudian arahin ke ini. Nah, warnanya agak bagus lah, nyaman dilihat. Terus kan ini masih ada yang di luar-luar ya. Kayak ini cahayanya masih di luar dari kanvas. Pokoknya juga gimana caranya biar tidak masuk kanvas yang kita buat. Biasanya kita pakai intersection, tapi intersection itu dilakukannya itu lama. Maksudnya lama itu teman-teman pilih objek satu, misal objek cahaya, kemudian pilih objek kanvasnya, kemudian klik kanan di ini, di path, intersection. Nah ini kan satu-satu lama. Daripada kayak gitu, teman-teman select semuanya aja. Objek yang ini ya, objek pohon, bulan, gunung, dan cahaya bulannya. Klik kanan, kemudian di grup dulu, dan di grup. Kemudian teman-teman duplikat kanvasnya, Ctrl D. Oke, ini udah kanvasnya. Kemudian shift ke objek yang ini yang tadi udah di grouping, kemudian klik kanan, set klik. Nah, masuk ke dalam itu. Udah, kita tinggal sebelum sih gradiennya, nggak jadi nanti itu belakangan aja. Kita bikin gradiennya dulu. Oke, bikin gradien dari apanya ya? Oh ini langit ini. Dari yang caranya gimana membuat gradien itu, teman-teman select kanvas yang pengen ada gradiennya, jadi select. Kemudian bagian paling kiri nih, menu-menu bawah, pilih yang ini nih, create and edit gradient. Nah, bakal muncul kayak gini nih, tanda tambah sama bentuknya I gitulah, bukan isi, pokoknya gitu. Nah, teman-teman tinggal tarik aja mau ke arah mana gitu, bikin gradiennya. Ini muncul kurva gradien. Oke, mungkin segini aja. Tapi warnanya pudar hilang. Caranya gimana? Untuk warnanya balikin ke awal, teman-teman klik ini bagian atasnya. Izin masuk, Mas. Ya. Berhubung waktunya terbatas, dari kami panitia langsung saja masuk ke sesi diskusi yang kedua. Oh, sesi diskusi yang kedua nih. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan atas pemaparan materi yang kedua ini. Tadi juga sudah dijelaskan dan dipraktekkan langsung secara detail oleh Mas Irfan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Inkscape lengkap dengan praktik cara mendesainnya, teman-teman. Kemudian setelah pemaparan materi yang kedua ini dilanjutkan sesi diskusi untuk yang kedua. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin dari panitia barangkali juga ada yang mau bertanya. Nah, teman-teman, saya sembari menyelesaikan. Sama kayak bulan aja.
tinggal bintang ditanya terus bintangnya dari kakak. Tanggung sini belum kelar komentar. Ayo dari teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya aja. Ada pertanyaan nih Mas dari Ardian Abdul Hakim. Izin bertanya Mas, untuk tips coloring atau color palette ada saran khusus nggak dari Mas Irfan? Oh ya, oke. Mas Ardian, atas pertanyaannya. Jujur untuk color palette saya sendiri masih belajar. Saya masih bingung perpaduan warna mana yang cocok, warna apa sama apa gitu digabung. Jadi saya sih mainnya itu nyari referensi sih, main ke dribble, cari color palette dari itu objek-objek yang poster-poster yang udah dibuat. Nah itu dilihat dari situ aja color palette-nya. Dan kalau pengen lebih mudah, menurutku tinggal itu aja sih. Searching di Google color palette yang cocok. Sesuaikan dengan tema. Misalnya temanya tentang Ramadan, malam Lailatul Qadar, cari yang color palette yang soft gitu dan bercahaya. Itu sih tips dan triknya. Saya juga soalnya masih belajar mencari color palette, membuat color palette yang bagus. Dan yang saya lakukan masih mencari referensi dari poster-poster desain-desain yang udah para profesional desainer buat. Demikian Mas Ardian. Makasih banyak Mas Irfan. Gimana dari Mas Ardian, apakah ya, terjawab? Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak kepada Mas Irfan. Terima kasih pada teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, mungkin barangkali ini belum jadi kan, dan teman-teman masih penasaran, mungkin bisa di balik layar hubungi saya, kita belajar bareng. Kita belajar bareng. Bisa kontak saya melalui CV, WA atau Instagram atau email. Kita belajar bareng, desain, bisa. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya nih Mas. Kalau gitu saya aja yang bertanya Mas. Oke, silahkan Mas Omar. Jadi gimana sih Mas Irfan kok sampai sekarang bisa terjun ke dunia IT dan desain itu, sejarahnya apa sih Mas? Oke. Nah, ini sebenarnya nggak patut dicontoh sih, bukan Pak. Saya masuk ke pertama saya belajar tentang IT itu dimulai dari SMA sih. SMA mau masuk kuliah. Sebelumnya itu saya nggak mau masuk informatika sih, teknik informatika. Tapi karena disarankan oleh guru bimbingan konseling, jadi saya masuk ke informatika. Mau nggak mau kan, ketika udah masuk kuliah kita harus belajar. Bahasanya saya sih programming ya, saya ngoding dan sebagainya. Kemudian saya mencari itu, bosan ngoding, bosan berurusan dengan kode editor, tulisan warna-warni dan sebagainya, saya bosan, logika dan sebagainya. Saya mencari pelariannya itu ke desain. Nah, di desain itu saya menemukan kayak enak gitu ngelihat ngebuat objek, kemudian membuat karakter, kemudian lagi di post, apalagi ketika hasil ilustrasi kita itu di post, kemudian banyak mendapat
apresiasi atau komen gitu sih. Yang buat saya terjun ke dunia IT sama desain itu pelarian dari coding sih. Saya bosan coding, tidaknya ke desain. Bosan desain, pindah lagi ke coding begitu. Baik, terima kasih Mas Irfan atas jawaban yang telah diberikan. Nah, Oh iya, boleh saya nambahin lagi? oh, boleh. Oh iya, alasan kedua sih. Kalau kita pelajari dunia IT itu kayak desain, coding dan sebagainya, banyak uangnya sih. Nggak itu ya, nggak mau menutup bahwa IT banyak uang, bukan banyak uang, maksudnya peluangnya banyak gitu. Dari desain, kemudian bikin aplikasi, bikin desain website, desain poster, pokoknya IT itu banyak peluang untuk mendapatkan uang, nyari uang jajan banyak. Jadi semangat belajar desain. Baik, Mas, terima kasih atas tambahan jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara inti, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mau bertanya dan berdiskusi bersama Mas Irfan tadi mengenai aplikasi Inkscape, dari penjelasan mengenai Inkscape itu sendiri sampai praktik mengoperasikan dan mendesain menggunakan Inkscape. Selain itu, tadi juga telah dijelaskan oleh Mas Irfan bahwa dapat menerapkan trik untuk mendesain, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian buat teman-teman semua yang ingin bertanya lebih detail mengenai Inkscape atau mungkin bidang lain yang Mas Irfan tekuni, selengkapnya teman-teman dapat bertanya langsung melalui kontaknya Mas Irfan. Selanjutnya dilanjutkan pemberian sertifikat kepada pembicara kita pada siang ini, yaitu Mas Irfan Agus Setiawan. Maaf, PDD bisa menampilkan sertifikat. Nah, diharapkan dengan sertifikat ini, Mas Irfan semakin tekun dan semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan inovasi, desain, dan dapat terus berkompetisi di dunia IT yang tentunya lebih kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang telah bersedia mengikuti Kreatif Kelas ini tentang pelatihan grafis menggunakan Inkscape dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Mas Irfan selaku pembicara pada acara pelatihan grafis pada hari ini yang sudah bersedia menjadi pembicara dan berbagi ilmu mengenai desain grafis kepada kita semua. Semoga pelatihan grafis ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan teman-teman semua. Saya selaku moderator pada acara ini, apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan kurangnya profesionalitas selama acara berlangsung, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Wirdo selaku MC. Terima kasih kepada Mas Amar yang sudah memimpin jalannya materi. Terima kasih kepada Mas Irfan yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara seperti itu dokumentasi kepada panitia yang bertugas, ya, untuk seluruh peserta dimohon untuk on cam.
Ayo teman-teman on cam. Kita tunggu sampai 11.15. Untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke. Dikarenakan ada 2 slide, nanti ada 2 kali pengambilan gambar. Untuk pengambilan gambar pertama, saya akan kasih aba-aba 1 sampai 3. Baik teman-teman, kita melakukan sesi pengambilan gambar untuk yang pertama, untuk slide pertama. Untuk yang ada di slide pertama, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Termasuk mohon Mas Irfan. Yaudah, kita mulai ya teman-teman. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. Dimohon untuk meng-on-cam-kan kameranya teman-teman. Hitungan 1, 2, 3 saya akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada selanjutnya ada beberapa pengumuman dari panitia. Pada yang bertugas disilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan tentang penugasan desain grafis. Yang pertama, peserta hanya boleh membuat satu desain grafis. Yang kedua, peserta membuat desain grafis dengan tema bebas. Yang ketiga, ukuran desain grafis adalah sesuai dengan ukuran postingan Instagram, yaitu 1:1 atau ukuran portrait. Yang keempat, desain grafis tidak mengandung sara, bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan pada event lain. Apabila terbukti melanggar ketentuan, maka akan didiskualifikasi. Yang kelima, peserta mengupload desain grafis ke Instagram pribadi masing-masing, paling lambat hari Rabu 4 Agustus 2021. Yang keenam, peserta wajib menggunakan hashtag seperti yang tertera pada layar tersebut. Terima kasih. Jadi saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan. Terakhir itu penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ahina Firman Arif Hidayat. Kepada Ahina Firman Hidayat, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami bersyukur atas kesehatan, rezeki, umur yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga bisa kami melaksanakan acara ini dengan lancar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan nilai ibadah atas segala rangkaian acara ini, menjadikan suatu usaha menuntut ilmu, menjadikan bekal baik ke depan untuk dunia dan akhirat. Subhanaka rabbika anta amina amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Saya. Baik, terima kasih pada Ahina Firman. Selesai sudah acara pada siang hari ini. Kemudian tadi kan ada yang bertanya tuh. Nah, di sini dari panitia sudah menyiapkan surprise untuk penanya dan kami pilih 2 penanya tercepat. Yang pertama Ahina Najma Irham Subhani dan yang kedua Ahina Ardian Abdul Hakim. Untuk nama yang sudah saya sebutkan bisa menghubungi panitia selesai acara ini. Baik, selesai sudah acara ini. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dong.